Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari tugas diskusi kelompok kami, yaitu tentang sistem pengendalian manajemen yang berjudul Measuring and Controlling Assets Employed. Baiklah, perkenalkan saya Lara Dwinanda Putri, BP 19110034. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Syedina Angela Yusal, BP 19110009. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Dira Aprilia, BP 19110011. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Arini Amelia, BP 19110035. Baiklah, materi pertama akan dijelaskan oleh Syadina Angela Yusal. Kepada Syadina, dipersilakan. Baiklah, saya Syedina Angela Yusal, BP 19110009, ingin mempresentasikan materi yang pertama, yaitu struktur analis. Struktur analisis. Dalam analisis mengenai perlakuan alternatif atas aktiva dan perbandingan ROI dengan EVA. Dua cara dalam mengaitkan laba dengan aktiva yang digunakan. Yang paling menarik adalah seberapa baiknya alternatif tersebut melayani kedua tujuan di atas untuk menyediakan informasi guna pengambilan keputusan yang baik dan pengukuran kinerja ekonomi suatu unit usaha. Tujuan pengukuran penggunaan aset merupakan analogi dari tujuan pusat laba, yaitu yang pertama, untuk memberikan informasi yang berguna dalam membuat keputusan yang bagus mengenai aset yang digunakan dan untuk memacu para manajer. Yang kedua yaitu untuk mengukur kinerja unit usaha sebagai suatu entitas ekonomi. Memfokuskan diri pada laba tanpa mempertimbangkan aset yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut tidaklah mencukupi untuk proses pengendalian, kecuali untuk beberapa jenis organisasi jasa tertentu yang jumlah modalnya tidak signifikan. Tujuan penting dari sebuah perusahaan yang berorientasi pada laba adalah untuk menghasilkan tingkat pengambilan atau return yang memuaskan atas modal yang digunakan. Selanjutnya, umumnya para manajer unit usaha memiliki dua sasaran kinerja. Pertama, mereka harus menghasilkan laba yang mencukupi dari sumber daya yang digunakan. Kedua, mereka dapat menggunakan sumber daya tambahan hanya jika penggunaan tersebut menghasilkan tingkat pengembalian yang memadai. Para manajer unit usaha mempunyai dua sasaran kinerja. Yang pertama, mereka harus menghasilkan laba yang mencukupi dari sumber daya yang digunakan. Yang kedua, mereka dapat menggunakan sumber daya tambahan hanya jika pengguna tersebut menghasilkan tingkat pengembalian yang memadai. Tujuan dari menghubungkan laba dan investasi adalah untuk memotivasi para manajer unit usaha guna mencapai sasaran-sasaran tersebut. Materi selanjutnya yaitu pengukuran aktiva yang digunakan. Dalam memutuskan dasar investasi apa yang akan digunakan untuk mengevaluasi pusat investasi, kantor pusat menanyakan dua hal. Yang pertama, praktik-praktik apa saja yang akan membuat para manajer unit usaha menggunakan aktiva mereka dengan efisiensi dan untuk mendapatkan jumlah dan jenis yang tepat dari aktiva baru. Ketika laba mereka berkaitan dengan aktivita yang digunakan, para manajer unit akan mencoba untuk meningkatkan kinerja mereka dengan berbagai cara. Baiklah, sekian materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Syarina Angela Yusal. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Arini Amelia. Kepada Arini dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya Arini akan melanjutkan materi selanjutnya. Manajer unit akan mencoba meningkatkan kinerja mereka dengan berbagai cara. Yang pertama yaitu dengan kas. Hampir semua perusahaan mengendalikan secara terpusat karena pengendalian pusat memungkinkan pengguna saldo kas yang lebih kecil daripada jika setiap unit usaha memegang saldo yang dibutuhkan untuk menyeimbangkan perbedaan antara arus kas masuk dan arus kas keluar. Yang kedua yaitu mengontrol piutang. Manajer unit usaha dapat mempengaruhi tingkat piutang secara tidak langsung melalui kemampuan mereka yang menghasilkan penjualan dan secara tidak langsung melalui penetapan persyaratan kredit dan persetujuan atas kredit individual dan batas kredit, serta melalui wewenang mereka dalam menagih kredit yang telah jatuh tempo. Yang ketiga dengan persediaan. Persediaan biasanya diperlakukan sama seperti piutang, yaitu dicatat pada jumlah akhir periode, meskipun rata-rata antar periode lebih baik secara konsep. Yang keempat yaitu modal kerja secara umum. Seperti yang dapat dilihat, perlakuan atas modal kerja sangatlah bervariasi.
Di satu sisi, perusahaan memasukkan seluruh aktiva lancar ke dalam dasar investasi dengan mengeliminasi kewajiban lancar. Metode ini adalah alasan dari sudut pandang motivasional jika unit-unit usaha tidak dapat mempengaruhi hutang dan kewajiban lancar lainnya. Dan metode tersebut menyatakan terlalu tinggi jumlah modal korporat yang diperlukan untuk mendanai unit usaha karena kewajiban lancar merupakan sumber modal yang seringkali dengan biaya bunga sama dengan nol. Pengukuran selanjutnya dengan properti, pabrik, dan peralatan. Dalam akuntansi keuangan, aktiva tetap awalnya dicatat pada biaya perolehan, dan biaya ini dihapuskan sepanjang umur ekonomis aktiva melalui penyusutan. Dalam properti, pabrik, dan peralatan, ada permasalahan yang akan dianalisis. Yang pertama yaitu akuisisi peralatan, baru jika aktiva yang telah disusutkan dimasukkan ke dalam dasar investasi pada nilai buku bersih, maka profitabilitas unit usaha tersebut akan dinyatakan secara salah pada nilai buku bersih dan para manajer unit usaha akan memotivasi yang mengambil keputusan akuisisi yang tepat. Lalu selanjutnya ada nilai buku kotor ROI yang dihitung berdasarkan nilai buku kotor akan selalu menyatakan terlalu rendah tingkat pengembalian yang sebenarnya. Dan di posisi aktiva jika suatu mesin dianggap untuk menggantikan mesin yang telah ada dan yang masih memiliki nilai buku yang belum disusutkan. Menghilangkan nilai buku dari aktiva lama dapat mempengaruhi perhitungan profitabilitas unit usaha secara substansial. Seperti pabrik dan peralatan juga memperhatikan metode penilaian yang lain, seperti menggunakan nilai buku bersih tetap menetapkan batas bawah, biasanya 50% sebagai biaya awal yang dapat dihapus. Lalu ada pengukuran aktiva yang digunakan seperti aktiva yang menganggur, seperti aktiva yang menganggur dapat digunakan oleh unit lain, maka unit usaha tersebut akan diperbolehkan mengeluarkan aktiva tersebut dari dasar investasinya. Tujuan dari izin ini adalah untuk mendorong para manajer unit usaha guna melepas aktiva yang menganggur ke unit lain yang mungkin memerlukannya dan dapat digunakan oleh unit lain. Selanjutnya ada aktiva tak berwujud. Keuntungan untuk mengkapitalisasi aktiva tidak berwujud seperti R&D dan pemasaran seperti kemudian mengamortisasinya selama masa manfaatnya. Metode ini mengubah cara manajer unit seperti usaha memandang pengeluaran semacam ini dan menghitung aktiva semacam ini sebagai investasi jangka panjang. Lalu selanjutnya ada kewajiban tidak lancar. Suatu unit usaha yang menerima modal permanennya dari kumpulan dana korporat memperoleh dana tersebut dan memberi pinjaman, investor modal, dan laba ditahan. Bagi unit usaha, jumlah total dari dana tersebut adalah relevan, tetapi tidak ada sumber daya yang dari mana tersebut berasal. Meskipun demikian, dalam situasi yang tidak lazim ini, pendadaan suatu unit usaha mungkin saja merupakan hal yang aneh bagi unit usaha itu sendiri. Lalu ada beban modal. Kantor pusat korporat menentukan tarif yang digunakan untuk menghitung beban modal. Tarif tersebut seharusnya lebih tinggi daripada tarif korporat untuk pendanaan dengan utang karena dana yang terlibat merupakan campuran antara utang dan modal berbiaya lebih tinggi. Yang biasanya tarif tersebut ditetapkan di bawah estimasi modal perusahaan sehingga EVA atas rata-rata unit usaha berada di atas nol. Yang terakhir yaitu survei praktek. Banyakan perusahaan memasukkan unsur aktiva tetap ke dalam dasar investasi pada nilai buku bersih. Yang perusahaan tersebut merupakan jumlah di mana aktiva tersebut dicatat dalam laporan keuangan. Oleh karenanya, sesuai dengan laporan keuangan mencerminkan sebuah jumlah modal yang digunakan dalam defisit tersebut. Baiklah, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Arini Amelia. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Dira Aprilia. Kepada Dira, dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang perbandingan ROI dan EVA. Hampir semua perusahaan yang memiliki pusat investasi mengevaluasi unit-unit usahanya berdasarkan ROI dibandingkan yang menggunakan EVA. Ada 3 keuntungan dari ROI. Yang pertama yaitu ROI merupakan pengukuran yang komprehensif di mana semua mempengaruhi laporan keuangan tercermin dari rasio ini. Yang kedua ada ROI mudah dihitung, mudah dipahami, dan sangat berarti dalam pengertian absolut.
Sebagai contoh, ROI di bawah 5% dikatakan rendah dalam skala absolut, dan ROI di atas 25% dikatakan tinggi. Yang ketiga ada ROI merupakan denominator yang dapat diterapkan ke setiap organisasi yang bertanggung jawab terhadap profitabilitas tanpa memperdulikan ukuran dan jenis usahanya. Rumus mencari ROI yaitu laba setelah pajak dikali 100 total aset. Materi selanjutnya. Masih dengan perbandingan ROI dan EVA, kinerja dari unit yang berbeda dapat saling dibandingkan. Selain itu, data ROI pesaing bersedia sehingga dapat dijadikan sebagai dasar perbandingan. EVA tidak memberikan dasar perbandingan semacam ini, tetapi EVA juga memiliki beberapa keunggulan, yaitu ada 4 alasan yang membuat lebih unggul dari ROI. Pertama, dengan EVA seluruh unit usaha memiliki sasaran laba yang sama untuk perbandingan investasi. Di lain pihak, pendekatan ROI memberikan intensif yang berbeda untuk investasi di antara unit-unit usaha. Yang kedua, ada keputusan-keputusan yang meningkatkan ROI suatu pusat investasi dapat menurunkan laba keseluruhan. Penggunaan EVA sebagai ukuran berkaitan dengan permasalahan tersebut. Metode ini berhubungan dengan investasi aset yang ROI-nya berada di antara biaya modal dan ROI yang sekarang dicapai oleh investasi tersebut. Yang ketiga ada EVA adalah tingkat suku bunga yang berbeda dapat digunakan untuk jenis aktiva yang berbeda pula. Dengan demikian, para manajer unit usaha harus bertindak secara konsisten ketika memutuskan untuk berinvestasi pada aktiva yang baru. Yang terakhir, EVA berlawanan dengan ROI, memiliki korelasi positif yang lebih kuat terhadap perubahan-perubahan dalam nilai pasar perusahaan. Para pemegang saham merupakan pemilik kepentingan atau stakeholder yang penting dalam perusahaan. Adapun rumus mencari EVA yaitu laba bersih dikurang beban modal. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Dira. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Saya Radinanda Putri, BP 19110034. Di sini akan menjelaskan pertimbangan dalam mengevaluasi manajer. Dengan melihat kelemahan ROI, kelihatannya mengejutkan bahwa ROI digunakan secara luas. Diketahui bahwa kesalahan konseptual ROI untuk evaluasi kinerja adalah nyata dan menyebabkan timbulnya perilaku disfungsional dari para manajer unit usaha. Tetapi, cakupan dari kesalahan tersebut tidak dapat ditentukan karena hanya sedikit jumlah manajer yang mau mengakui adanya kesalahan tersebut terjadi. Penggunaan EVA sebagai perangkat pengukuran kinerja sangat disarankan, tetapi EVA tidak menyelesaikan seluruh masalah yang berkaitan dengan penghitungan aktiva tetap. Seperti yang telah dibicarakan sebelumnya, kecuali metode penyusutan anuitas atau annuity depreciation dipergunakan dan hal ini jarang dilakukan dalam praktik bisnis sehari-hari. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kelompok 2. Maka kesimpulannya yaitu, dari uraian di atas kita bisa melihat kesimpulan bahwa harta atau aktiva yang diukur mempunyai aturan tersendiri. Dan sudah diuraikan akun apa saja yang digunakan untuk mengukur dan mengendalikannya. Kita perlu melihat lagi apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Dan peran manajer juga sangat penting terutama dalam EVA dan ROI, serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkutkan EVA dan ROI. Analisis ekonomi atas suatu unit usaha dapat memperlihatkan bahwa rencana yang sekarang atas produk-produk, pabrik dan peralatan baru, atau strategi baru yang lain, bila dilihat secara keseluruhan, tidak akan menghasilkan laba yang memuaskan di masa depan. Meskipun laba tersebut kelihatannya dapat dihasilkan bila masing-masing keputusan dilakukan secara terpisah. Dengan ini, maka keselarasan dan menghindari disfungsional adalah hal yang perlu dilakukan manajer selain mengambil keputusan ataupun tugas lainnya. Baiklah, sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.